Pemirsa, dua pekerja tambang batu bara yang tertimbun longsor di area tambang PT KBM Kutai Kartanegara akhirnya ditemukan tewas. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Tim Basarnas akhirnya berhasil menemukan dua pekerja tambang batubara yang tertimbun longsor di area PT KBM Kutai Kartanegara. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dan tersangkut dalam kolam galian tambang. Kedua korban adalah kepala teknik tambang dan seorang konsultan. Kedua jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Pada pukul 07.00 kami terima informasi dari rekan-rekan di lapangan melaporkan bahwa korban atas nama Pak Iman telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 06.15 dan sementara ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit MUI Samarinda untuk dilakukan otopsi. Saat kejadian, kedua korban tengah berada di dalam mobil yang terseret saat longsor terjadi. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi pencarian korban longsor tambang batubara akhirnya ditutup. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ash, iNews melaporkan. Bencana longsor terjadi di pinggiran Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya sebuah warung dan dua mobil rusak parah tertimpa pohon. Video suasana sesaat setelah longsor terjadi direkam warga di Calinsung, Simalungun, Sumatera Utara. Sebuah warung dan dua unit mobil rusak parah akibat tertimpa pohon pinus yang tumbang saat longsor terjadi di kawasan yang berada di pinggir Danau Toba ini. Selain itu, seorang warga yang berada di dalam warung mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Daya serap daripada akar pohon pinus yang berada di atas posisi rumah makan Saputri yang terletak di penatapan Nagori Subagajing itu mengalami abrasi sehingga jatuh ke badan jalan dan mengenai sebahagian gedung daripada rumah makan Saputri. Aparat pemerintah setempat langsung mengevakuasi bongkahan kayu besar yang sempat melintang di jalan menuju kawasan wisata Danau Toba. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. 3 jenazah korban tanah longsor di jalur lintas Medan Brastagi, Sumatera Utara diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat serah terima jenazah. Isak tangis keluarga pecah di depan ruang jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan saat serah terima jenazah. 3 jenazah merupakan korban bencana tanah longsor di jalur lintas Medan Brastagi. 2 diantaranya merupakan ibu dan anak, yaitu Layani Bangun dan Novita Sari Sembiring. 1 korban lain bernama Armando Sebayang merupakan kerabat yang menjadi pengemudi mobil. Para korban tengah melakukan perjalanan mengunjungi kerabat mereka saat peristiwa longsor terjadi. Selain korban meninggal dunia, 2 korban lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan medis. Temannya Ferdinand Tarigan untuk menemani dia ziarah ke tempat calon mertuanya. Jadi diajaknya si Armando ke sana, sampai sana ke daerah Tingan Rekat, Kabupaten Karo. Habis itu mereka balik langsung ke tujuan ke Medan. Dan rupanya di tengah jalan terkena longsor. Sebelumnya, bencana tanah longsor terjadi di jalan lintas Medan Brastagi, tepatnya di Jalan Jamin Ginting, kilometer 36 Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebuah mobil yang melintas tertimpa tanah longsor. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan hingga 5 km. Dari Deli Serdang dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga terdampak gempa di Karangasem, Bali masih mengungsi di tenda darurat. Kini warga mengalami krisis air bersih. Pasca gempa magnitudo 4,8 pekan lalu, ratusan kepala keluarga di Desa Ban, Karangasem, Bali masih mengungsi di tenda darurat. Status tanggap darurat pun telah diperpanjang hingga 10 hari ke depan, melihat penanganan masih dibutuhkan warga. Di tengah kondisi ini, para pengungsi mengalami krisis air bersih. Salah satunya pengungsi di Dusun Temakung, Desa Ban.
Selain dari air tak tahan hujan, pengungsi mengandalkan kebutuhan air dari warga lain yang masih memiliki persediaan air. Air juga kami sulit, Bu. Karena air kan untuk kami pakai sehari-hari kan. Baknya itu penampungan airnya pecah. Terdampak gempa, Pak ya? Iya, oleh gempa. Sementara bagaimana Pak untuk memenuhi kebutuhan air? Kami minta sama warga. Untuk air bersihnya kami di sini mengandalkan air hujan ditampung di bak. Kemudian ini pas sudah musim kemarau di bulan Oktober itu memang terkenal sudah di kubu itu kekeringan. Jadi Sejak awal mengungsi, pengungsi di dusun ini belum mendapatkan bantuan air bersih. Pihaknya berharap pemerintah segera menyalurkan air bersih bagi warga di dusun ini. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Tumpukan sampah menggenangi aliran anak kali Cibanten, Karanggantu menuju kawasan wisata Banten Lama. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah juga mengganggu aktivitas para nelayan. Kondisi anak kali Cibanten, Karanggantu menuju kawasan wisata Banten Lama, Kota Serang nampak surut dan dangkal akibat banyaknya sampah. Diduga sampah berasal dari oknum masyarakat atau oknum pedagang pasar Karanggantu yang membuang sampah sembarangan. Selain menimbulkan bau tidak sedap, anak kali Cibanten yang surut juga membuat para nelayan sulit keluar masuk menuju ke laut. Tak hanya itu, baling-baling perahu para nelayan pun juga kerap tersangkut sampah plastik. 1 tahunan ada. 1 tahunan ya? Ada 1 tahun. Ya, karena kalau banjir kan bisa kali sendiri gitu. Jadi nggak ke rumah nggak. Bersihin aja lah gitu. Kalau bisa masyarakatnya dibilangin, jangan sampai dibuang ke kali gitu. Kan bahaya kan. Sudah sekitar setahun tumpukan sampah ada di aliran sungai. Namun hingga kini belum ada upaya dari Pemprov Banten untuk membersihkan kawasan ini. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Takut ditangkap polisi, pencuri kembalikan barang korban beserta surat permohonan maaf. iNews yang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.